Pesawat-pesawat yang terkait dengan dirinya bergerak maju melintasi Timur Tengah menuju poros Iran. Pesawat-pesawat tanpa identifikasi resmi telah dilacak berangkat dari Yordania. Drone-drone tak dikenal kembali muncul di atas wilayah sensitif Iran. Dan kematian 14 anggota Garda Revolusi Islam kini menuntut pembacaan yang lebih mendalam. Kasus ini sudah diberitakan dalam video sebelumnya sebagai sebuah ledakan di dalam Iran. Namun, pada hari Selasa ini, 5 Mei 2026, fakta tersebut mendapat bobot yang berbeda. Alih-alih hanya membahas versi resmi dari Teheran yang menyebutkan amunisi yang tidak meledak, pemberitaan kini mulai menyoroti dugaan sabotase. Dan disinilah pergerakan pesawat terbang secara diam-diam, drone di atas area sensitif, dan ledakan di dalam mulai membentuk gambaran yang lebih berbahaya bagi rezim Iran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas ala Milson Alves. Inti utamanya sederhana. Dua pesawat kargo LM-100J versi sipil dari keluarga Super Hercules muncul dalam pelacakan penerbangan di wilayah Yordania. Salah satunya bergerak ke timur, menuju Kuwait, Arab Saudi, Irak, atau ke rute yang lebih dekat dengan Iran. Yang satunya lagi bergerak ke barat, setelah juga lepas landas dari Yordania. Jenis pesawat seperti ini dapat mengangkut personel, peralatan, sistem komunikasi, dan material sensitif. Belum ada konfirmasi resmi tentang apa yang ada di dalam pesawat, tetapi pergerakan secara diam-diam tanpa tanda yang jelas dan di tengah krisis dengan Teheran menimbulkan kewaspadaan di pemberitaan militer. Perusahaan Palace Aviation sudah pernah disebut pada Januari 2026 karena mengoperasikan LM-100J yang terkait dengan layanan untuk CIA dalam penerbangan ke Caracas. Hal ini membantu menjelaskan mengapa jenis pesawat seperti ini menarik begitu banyak perhatian ketika muncul di zona krisis. Muncul kemungkinan bahwa ledakan yang menewaskan 14 anggota Garda Revolusi terkait dengan perang rahasia terhadap struktur militer Iran. Garda Revolusi Islam berfungsi sebagai tangan besi rezim tersebut. Mereka mengendalikan jaringan bersenjata, mengoperasikan drone, rudal, kapal cepat, dan mendukung kelompok-kelompok sekutu Teheran di berbagai front di Timur Tengah. Menurut laporan yang didasarkan pada versi dari kantor berita resmi Iran, IRNA, ke-14 orang itu tewas di provinsi Zanjan saat melakukan operasi dengan amunisi yang belum meledak. Namun penjelasan ini muncul tepat di saat tekanan terhadap rezim sedang tinggi. Hipotesis sabotase semakin kuat karena Iran sudah sering menjadi sasaran operasi diam-diam. Di Natanz, salah satu area paling sensitif dari program nuklir Iran, rezim telah mengalami pemadaman listrik, ledakan, dan kerusakan pada struktur pengayaan uranium. Pada April 2021, Teheran menuduh Israel melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir tersebut dan berjanji akan membalas. Reuters menggambarkan peristiwa itu sebagai babak lain dari perang rahasia yang panjang terhadap program nuklir Iran. Pola seperti inilah yang menakutkan Teheran. Ini bukan pertempuran yang diumumkan, bukan invasi melalui perbatasan. Ini adalah serangan dari dalam yang tampak seperti kegagalan, kebakaran, pemadaman listrik, atau ledakan. Sebelum itu, Stuxnet sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Iran bisa diserang dari dalam tanpa satupun tentara melintasi perbatasan. Virus tersebut menyerang sistem yang terhubung dengan program nuklir Iran dan menjadi simbol sabotase modern. Peneliti yang dikutip oleh Reuters menyebutkan bahwa versi Stuxnet telah digunakan terhadap program nuklir Iran pada tahun 2007 sebelum penemuan ini diketahui secara luas oleh publik. Pada tahun 2010, pesan tersebut menjadi pukulan berat bagi Teheran. Perlindungan, propaganda, dan kerahasiaan tidak cukup ketika musuh berhasil menyerang sistem saraf dari mesin militer. CIA tidak perlu terlihat terputus komunikasi agar rasa takut itu ada. Catatan sejarah agensi menunjukkan bahwa operasi intelijen biasanya baru terungkap bertahun-tahun kemudian ketika dokumen, kebocoran, atau kesaksian muncul. Saat ini, yang terlihat hampir selalu hanyalah jejaknya. Pesawat yang tidak mencolok, pergerakan yang tidak biasa berulang, target sensitif yang rusak, dan pernyataan resmi yang berusaha menutup narasi terlalu cepat. Sejarah Iran sendiri membuktikan bahwa ketidakpercayaan ini sudah lama ada.
Pada tahun 1953, dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA merencanakan dan membantu melaksanakan penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Operasi itu bersifat politis, rahasia, dan sangat menentukan dalam mengubah arah Iran pada masa itu. Puluhan tahun kemudian, peristiwa ini masih terasa dampaknya. Peristiwa ini membekas dalam ingatan rezim karena menunjukkan bahwa Washington pernah menggunakan intelijen untuk campur tangan langsung dalam urusan Iran. Perbedaannya sekarang adalah tekanan tidak hanya datang dari dalam dunia politik. Tekanan itu datang lewat laut, udara, drone, intelijen, dan ledakan di area yang terkait dengan pasukan penjaga revolusi. Di negara-negara bermusuhan lainnya, CIA juga muncul terlibat dalam aksi-aksi rahasia terhadap rezim yang dianggap musuh Amerika Serikat. Di Kuba, operasi Mongoose diorganisir setelah kegagalan Teluk Babi dan bertujuan untuk melemahkan rezim Fidel Castro melalui aksi-aksi rahasia, propaganda, tekanan politik, dan rencana sabotase. Departemen Luar Negeri mencatat bahwa operasi tersebut dijalankan oleh CIA dan Departemen Pertahanan di bawah arahan Edward Lansdale. Contoh sejarah ini menunjukkan bahwa Washington sudah pernah menggunakan operasi rahasia untuk melemahkan rezim yang sejalan dengan CIA. Ketika sasarannya melibatkan terorisme, polanya menjadi lebih langsung. Pada tahun 2011, operasi yang menewaskan Usama bin Laden merupakan hasil dari bertahun-tahun pengumpulan intelijen yang dipimpin oleh CIA dengan dukungan dari bidang-bidang lain di pemerintahan Amerika. CIA sendiri menyatakan bahwa keberhasilan misi tersebut berasal dari operasi dan analisis yang kompleks yang dilakukan selama bertahun-tahun. CIA sendiri menyatakan bahwa keberhasilan misi tersebut berasal dari operasi dan analisis. Pesan untuk setiap struktur yang bermusuhan sangat jelas. Ketika Washington memutuskan untuk melacak sebuah target, tahap yang terlihat oleh publik biasanya hanyalah akhir dari pekerjaan diam-diam yang jauh lebih panjang. Pada tahun 2022, Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda, juga tewas di Kabul dalam sebuah operasi Amerika yang dikaitkan dengan CIA oleh media internasional. Dia adalah penerus Usama bin Laden dan salah satu tokoh paling penting dalam terorisme global. Kasus ini memperkuat logika yang sama. Intelijen Amerika mampu beroperasi bahkan di lingkungan yang bermusuhan, melacak target-target bernilai tinggi, dan bertindak tanpa mengubah operasi menjadi perang terbuka terhadap seluruh bangsa. Bagi Iran, ini adalah peringatan yang mengganggu karena garda revolusi menggunakan jaringan, tempat persembunyian, sekutu, dan wilayah sensitif dengan cara yang mirip dengan organisasi yang telah dikejar Amerika Serikat selama puluhan tahun. Pada tahun 2019, negara Islam juga kehilangan Abu Bakar al-Baghdadi dalam sebuah operasi Amerika di barat laut Suriah. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melaporkan saat itu bahwa pasukan Amerika membunuh pemimpin kelompok tersebut dan Trump menyebut operasi itu sebagai bukti pengejaran Amerika terhadap para pemimpin teroris. Sekali lagi, logikanya tetap sama. Menemukan, mengepung jaringan, mengurangi kemampuan komando, dan mencegah struktur tersebut terus beroperasi dengan leluasa. Ketika sejarah seperti ini dibandingkan dengan garda revolusi, perbandingan tersebut membuat Teheran merasa tidak nyaman. Di dalam Iran sendiri, paranoia terhadap sabotase dan spionase semakin meningkat. Pada Mei 2026, Reuters melaporkan bahwa Teheran mengeksekusi 2 pria yang dituduh melakukan spionase. Salah satu dari mereka dituduh mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi strategis, termasuk Natanz. Pada tahun 2024, Associated Press juga melaporkan eksekusi 4 pria yang dituduh oleh Iran merencanakan sabotase terhadap sebuah pabrik yang terkait dengan Kementerian Pertahanan Iran, dengan tuduhan memiliki hubungan dengan Mossad. Berita-berita ini menunjukkan bahwa rezim tahu bahwa kelemahan terbesarnya bisa saja berasal dari dalam negeri. Informan, kebocoran, target yang dipetakan, dan struktur yang rentan. Di lingkungan inilah pesawat-pesawat yang terkait dengan CIA menjadi sangat penting. Mereka mungkin tidak membuktikan adanya operasi sabotase di Zanja, tetapi mereka muncul pada saat yang tepat untuk meningkatkan tekanan psikologis. Pesawat-pesawat yang tidak mencolok, tidak melintasi wilayah yang sedang berperang tanpa alasan. Mereka bisa saja mengangkut personel intelijen, peralatan komunikasi, sistem pendukung, analis, atau materi sensitif. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya, tidak diketahui apa yang dibawa, tidak diketahui apa yang dibawa. Namun, ketika pergerakan itu terjadi bersamaan dengan kehilangan anggota garda revolusi,
kemunculan drone di atas Iran, dan krisis di Selat Hormuz, dugaan sabotase menjadi hipotesis kuat dalam percaturan ini. Contoh dari negara lain memperkuat pola ini. Di Afghanistan, pimpinan Al-Qaeda diburu selama bertahun-tahun hingga kehilangan tokoh-tokoh utamanya. Di Suriah, kepemimpinan negara Islam terkena operasi Amerika. Di Kuba, Perang Dingin menunjukkan bagaimana CIA menggunakan aksi-aksi rahasia untuk menekan rezim-rezim yang bermusuhan. Di Iran sendiri, Natanz menjadi simbol sabotase industri dan siber. Metodenya berubah sesuai dengan situasi, tapi logikanya tetap sama. Ketika sebuah struktur dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika, Washington menggunakan intelijen, tekanan militer, dan operasi rahasia untuk mengurangi kemampuannya. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apakah Garda Revolusi akan terus mencoba memblokir Selat Hormuz, menyerang kapal, atau menggerakkan milisi regional. Jika itu terjadi, tekanan Amerika cenderung meningkat. Jika ledakan baru terjadi di dalam Iran, Teheran bisa meningkatkan penangkapan, eksekusi, dan tuduhan spionase. Dan jika pesawat-pesawat yang terkait dengan CIA benar-benar mendukung operasi yang lebih besar, rezim tersebut bisa menghadapi fase yang lebih berat. Bukan hanya pengeboman yang terlihat, tetapi juga kampanye pelemahan tersembunyi terhadap gudang, komunikasi, personel teknis, dan titik-titik strategis. Pada akhirnya, ke-14 anggota yang tewas itu sedang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan CIA. Secara langsung atau tidak langsung, mungkin terkait dengan gelombang sabotase baru terhadap Garda Revolusi dan terhadap struktur rezim Iran. Iran menyebutnya sebagai kecelakaan. Namun, rekam jejak Natanz, Stuxnet, spionase internal, operasi terhadap Al-Qaeda, aksi terhadap negara Islam, dan pergerakan pesawat-pesawat yang tidak mencolok menunjukkan bahwa ketika intelijen Amerika mulai bergerak di dekat rezim yang bermusuhan, ledakan berikutnya jarang dianggap sebagai kebetulan belaka. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah terus memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.